Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, apa kabar? Sehat ya. Nah, demikian pula para pemirsa Tausiah Subuh TV One dimanapun berada, semoga juga dalam keadaan sehat dan penuh barokah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa TV One dimanapun berada, keberkahan Allah dalam hidup ini bisa terkunci, dicari kemanapun gak ketemu itu. Orang beribadah kayak apapun tapi gak dapat. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada kuncinya. Buka dulu kuncinya, baru kemudian keberkahan Allah itu akan masuk. Ya. Ini yang mungkin jarang dipahami, sehingga banyak orang itu bertanya, Ustadz, kenapa ya? Saya umroh tiap tahun, tapi saya doa terus di multazam, rasanya kok sulit dikabul doanya. Apa multazamnya yang salah? Apa hadis Nabi tentang makbulnya multazam itu salah? Tidak. Jangan-jangan ada kunci keberkahan yang belum terbuka di dalam diri kita. Dari mana kita tahunya itu? Karena di dalam alam semesta ini ada satu makhluk yang sudah Allah tutup pintu keberkahan kepada dia. Nggak bisa kebuka lagi apapun terjadi selama-lamanya. Siapa dia? Iblis laknatullah alaih. Nah, tentu saja kalau kita ikuti sifat iblis, berarti kita sedang mengikuti konsekuensi yang terjadi kepada iblis. Nah, sifat iblis itu menutup pintu keberkahan hidup. Apa salah satu sifatnya? Salah satu sifatnya kita perhatikan dalam Al-Quran. Kalau nanti ibu-ibu buka, para jamaah sekalian, jamaah Tausiah Subuh TV One dimanapun berada, silahkan buka surat Al-A'raf. Mulai dari ayat ke-11 kita perhatikan nanti sampai ayat ke-17. Ada yang menarik di situ, begini. Di awal ayat ke-11, kalimatnya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Iblis bukan malaikat, iblis adalah jin. Quran surat ke-18 ayat ke-50. Tidak mau sujud dia. Lalu pada ayat ke-12-nya Allah bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Perhatikan jawaban iblis. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Hu di situ adalah dhamir atau kata ganti menunjukkan satu orang. Kata iblis, saya ini kan lebih baik dari dia. Hu, satu orang. Satu orang itu siapa? Adam. Saya lebih baik dari dia. Satu orang ya. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Satu orang. Tapi perhatikan kalimat-kalimat berikutnya. Ketika iblis sudah dikeluarkan oleh Allah dari surga, mulai dari ayat ke-16-nya, dia mengatakan begini. Qala fabima aghwaytani, perhatikan kalimatnya. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Lanjut ayat 17-nya. Tsumala atiyannahum mim baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Domirnya berganti menjadi jamak, menjadi mereka. Padahal tadi awalnya persoalannya dengan satu orang. Sekarang kepada semuanya, semua anak cucu Adam jadi musuh dia. Hum. Ya. Kepada mereka. Saya akan mendatangi mereka. Dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan saya jamin ya Allah, saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk supaya mereka tidak bisa bersyukur. Mereka. Padahal tadi satu orang. Apa artinya ini? Artinya iblis itu sangat pendendam. Dendam. Nah, maaf ya. Kalau kita sebagai manusia punya sifat seperti iblis, yakni dendam, pendendam, otomatis keberkahan hidup kita juga tertutup seperti iblis. Kalau punya dendam. Dari mana tahunya itu? Silakan kita perhatikan surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 43. Ya, kalimat Allah, ciri-ciri orang yang masuk surga, ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Orang yang masuk surga itu kata Allah, kami cabut
dari dalam hati mereka segala jenis dendam. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Cabut ini tuh terjadinya kapan itu? Kalau kita perhatikan ayat 42-nya, kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, walazina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang beriman dan beramal soleh, kami tidak pernah menguji mereka kecuali yang mereka sanggup. Ujian yang dimaksud itu apa? Kembali kepada ayat 43-nya bawahnya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Taklif, ujian hanya terjadi di dunia. Artinya apa? Ketika di dunialah mereka mencabut dendam mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Baru kemudian mereka wafat dan kemudian mereka masuk surga. Saat jumpa dengan sesama kawan di surga, mereka mengatakan, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sungguh segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita, menunjuki kita agar kemudian kita mudah melepaskan dendam kita, kemudian kita wafat dan akhirnya kita masuk surga ini. Kalau Allah tidak memberikan petunjuk bantuan kepada kita, sungguh kita tidak mampu untuk melepaskan dendam itu. Laula an hadanallah, kalau bukan karena Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kenapa dendam itu menjadi syarat orang masuk neraka atau surga? Karena sifat iblis. Karena sifat iblis dendam itu. Nah, jadi sederhananya begini ibu-ibu. Sederhananya begini para jamaah sekalian tausiah subuh TV One dimanapun berada. Kalau kita ingin masuk surga, coba siapa yang ingin masuk surga di sini? Maka konsekuensinya pastikan diri kita wafat setelah kita betul-betul melepaskan segala jenis dendam. Perhatikan kalimatnya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut dari dalam hati mereka dendam. Cabut itu beda dengan potong ya, ibu-ibu, jamaah sekalian. Kalau potong, ada umpamanya kita lihat pohon. Nah, satu kali waktu kita lihat pohon itu sudah tidak ada. Nah, tapi belum tentu pohon itu tidak tumbuh lagi. Kenapa? Selama akarnya tidak dicabut, kalaupun dipotong sampai bawah, dia akan tumbuh lagi. Maka kalimat Allah, kami cabut sampai ke akar-akarnya. Sudah. Nah, caranya bagaimana supaya kita mudah mencabut dendam itu, supaya tidak seperti iblis? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa TV One dimanapun berada, inilah barternya Allah dengan kita. Allah yang menjanjikan orang yang masuk surga adalah orang-orang yang sudah tercabut dendam. Kita baca ayat itu, surat Al-A'raf ayat 43 dan 42, lalu masukkan ke dalam keinginan kita, ya Allah, saya ingin masuk surga. Saksikanlah ya Allah, saya cabut dendam saya ini. Saya lepaskan ya Allah. Untuk supaya saya bisa punya ciri bisa jadi penghuni surga. Untuk saya bisa masuk surga sebagaimana yang Engkau jelaskan dalam ayat-Mu. Saya tidak mau menjadi seperti iblis. Saya tidak mau keberkahan hidup saya tertutup. Saya tidak mau diajari oleh iblis. Saksikanlah ya Allah. Adukan kepada Allah. Kalau kita sendiri nggak bisa, nggak kuat, maka itu kalimatnya kembali lagi 43 tadi ya. Nanti di surga kita ketemu sesama kawan-kawan kita bilang, alhamdulillahillazi hadana lihaza. Segala puji bagi Allah yang menunjuki, memampukan kita untuk melepaskan dendam. Dan kita tidak akan mampu laula an hadanallah, kalau bukan karena Allah. Berat, namanya juga dendam ya, sakit hati, ibu yang dirahmati Allah. Kezaliman yang pernah kita terima, yang pernah dilakukan orang kepada kita. Tapi kalau kita bisa melepaskannya untuk supaya, dalam tanda kutip ya, membeli tiket surga, kecil, mudah, enteng. Kenapa? Bayarannya mahal bu, surga. Ya, maaf ya, sekarang kalau parkir sebentar aja 2.000 bayarnya. Masuk maaf ke tempat yang kotor saja, toilet, bayar 2.000. Apalagi mau masuk surga. Wajar kalau kemudian bayarannya adalah melepaskan dendam kita. Nah, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Sifat iblis yang satu ini mari kita jauhi. Jangan sampai wafat kita membawa sifat ini, ibu-ibu, para jamaah sekalian dimanapun berada, agar kita nanti berjumpa lagi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala
bisa saling kita berkata alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mudah-mudahan memberikan petunjuk bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.